Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share serta komentar di channel Guruta ini. Siswa sekalian, Guruta Channel hadir kembali untuk membawakan atau menyajikan, mempresentasikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 13. Ini khusus kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Nah, siswa sekalian, pada kesempatan ini, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pun, saya tidak bosan ya untuk senantiasa mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada siswa sekalian, bahwa sekarang ini masih zaman pandemi ya, virus corona masih banyak, makanya kita nih diberi kebijakan oleh pemerintah untuk tetap senantiasa melakukan kegiatan pembelajaran online, pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Makanya saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa memperhatikan tentang protokol kesehatan COVID-19. Apa itu siswa sekalian? Jaga jarak, pakai masker, dan senantiasa mencuci tangan kalian. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, siswa sekalian, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 garing D.D2 2020. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu siswa sekalian setelah mengikuti pembahasan materi, mengikuti pembelajaran dan penjelasan, maka siswa sekalian diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pokok bahasan pembelajaran kita merupakan lanjutan pembahasan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Siswa sekalian yang berbahagia tentunya, dimanapun kalian berada, kita sudah paham tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara serta falsafah hidup bangsa. Nah, kenapa demikian? Karena kita, khususnya siswa sekalian, sudah mendapat penjelasan pembahasan sebelumnya, baik kalian berada di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekarang pada tingkat lanjutan. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu mengandung 3 unsur atau 3 bagian. Yang pertama, siswa sekalian, nilai dasar. Berikutnya, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Jadi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai falsafah ini memiliki nilai
yang kita kenal dengan istilah nilai dasar, instrumental, dan praksis. Siswa sekalian, nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal yang merupakan nilai tetap yang tidak bisa diubah, yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Jadi, di dalam Pancasila itu terdiri atas beberapa nilai-nilai yang mendasar atau nilai-nilai ideal, nilai-nilai secara universal yang dimanapun dan kapanpun akan senantiasa cocok untuk diterapkan dalam kehidupan. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal serta menyeluruh. Nih ada gambar saya Indonesia, saya Pancasila. Ini kok disimpulkan siswa sekalian, artinya kita ini sebagai bangsa Indonesia adalah mesti bangga gitu ya. Dari awal tadi kita sudah membahas bahwa Pancasila sebagai ideologi dan sebagai falsafah itu memiliki nilai-nilai, di dalamnya ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah sekarang yang kita bahas dulu adalah nilai-nilai dasar. Yang pertama, kita lihat simbol bintang ini, tentu kita sudah bisa paham bahwa yang dimaksud adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebuah nilai keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, siswa sekalian, nilai ini memberikan warna kepada kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita berhak memiliki agama, kemudian beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan ini memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh saling mengganggu tentunya. Kemudian, pada simbol yang kedua adalah simbol rantai. Ini sudah kita paham, kita tahu bahwa ini berarti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siswa sekalian, nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini adalah penerapan nilai kemanusiaan dalam bernegara Indonesia. Ini adalah implementasi dari saling menghargai antara satu sama lain. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua ini yang ingin kita implementasikan, bagaimana kita bangsa Indonesia senantiasa menghargai harkat dan derajat manusia dimanapun dan siapapun. Karena ini adalah merupakan nilai dasar. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai persatuan atau sila ketiga. Ini kalau yang ada dalam simbol adalah pohon beringin. Ini nilainya adalah bersatu adalah salah satu cara agar negara ini menjadi bangsa yang kuat. Nih anak-anak sekalian. Jadi sila ketiga ini memberikan sebuah landasan buat kita semua bahwa persatuan adalah sesuatu hal yang sangat mendasar bagi kita semua bangsa Indonesia. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas beberapa suku, ras, agama, dan adat istiadat. Bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat beraneka ragam, sangat majemuk. Maka salah satu yang bisa menguatkan kita, salah satu yang membuat negara ini bisa bertahan adalah salah satunya adalah semangat persatuan. Kemudian siswa sekalian, pada gambar berikutnya adalah simbol sila keempat. Adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ketika kita berbicara tentang sila keempat, siswa sekalian, ini sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, walaupun memiliki hak masing-masing. Kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Nah, siswa sekalian,
Yang dibahas, yang dimaksud di dalam sila keempat ini adalah sebuah keberagaman yang kita miliki sebagai warga negara atau sebagai bangsa yang besar, tapi di dalam menyelesaikan semua masalah yang terjadi, maka bangsa kita senantiasa mengembangkan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Ini kita pahami bahwa setiap orang, setiap warga negara pasti memiliki perbedaan. Tentu kita memiliki kedudukan, kita memiliki hak, kita memiliki kewajiban. Nah, anak-anak sekalian, tapi yang kita harus perhatikan adalah menyangkut tentang kebersamaan kita. Dan ini biasanya, sila keempat ini dijadikan sebagai dasar di dalam membangun kegiatan-kegiatan berdemokrasi di Indonesia. Berikutnya, sila kelima, siswa sekalian, ini simbolnya adalah kapas dan padi. Nilai yang terdapat di dalam sila kelima ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi sandan maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sebagaimana bunyi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah tujuan yang ingin kita dicapai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana supaya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga Indonesia bisa memiliki persamaan. Tidak ada kesenjangan sosial dalam hal persoalan ekonomi. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita betul-betul sebagai bangsa dan warga negara Indonesia bisa betul-betul mendapatkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala aspek. Berikutnya, siswa sekalian, setelah kita membahas tentang nilai dasar, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jadi yang dimaksud dengan nilai instrumental adalah sebuah nilai yang diturunkan dari Pancasila keturunannya, yaitu ketentuan-ketentuan konstitusional. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang termuat di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental, kita bisa menarik kesimpulan yang dimaksud nilai instrumental adalah nilai-nilai yang sifatnya adalah bagaimana menjadi sarana untuk melaksanakan nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Berikutnya, nilai praksis. Yang dimaksud nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praktis ini dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang terjadi, yang menjadi dasarnya. Jadi anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan nilai praksis ini adalah sebuah nilai-nilai yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praktis ini adalah merupakan sebuah penjabaran, sebuah implementasi, sebuah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diatur di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Siswa sekalian, bermimpilah ketika orang lain sedang tidur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.